يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian menyerahkan amanat-amanat kepada yang berhak menerimanya. Lalu diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kedudukan atau jabatan apapun yang dengan perantaraannya ia dapat mengurus perkara-perkara orang lain, atau ia menjadi pengawas bagi orang lain, sesungguhnya hal ini pun merupakan amanah. Maka dari itu setiap jabatan kepengurusan dalam nizam jemaat kita ini, atau apa saja corak penghormatan yang ditujukan bagi seseorang, ini juga merupakan amanah. Di dalam nizam jemaat, kita memilih kepengurusan di setiap tingkat, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Hal yang sama berlaku pula di pusat, kemudian di badan-badan pun di setiap tingkatan, diadakan pemilihan-pemilihan. Baik di nizam jemaat sendiri maupun di nizam badan-badan. Para pengurus di tingkat lokal sampai pusat ditunjuk secara umum melalui pemilihan. Jadi ini adalah perintah Allah Ta'ala, yaitu ketika kalian memilih pengurus, maka pilihlah orang yang menurut pandangan kalian yang terbaik untuk pekerjaan ini, dan ia dapat memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Saat pemilihan janganlah mempertimbangkan hubungan persahabatan ataupun kekeluargaan. Terkadang beberapa pengurus ditunjuk langsung oleh pengurus pusat, atau diangkat langsung oleh khalifah. Diupayakan mengangkat sosok terbaik untuk tugas tersebut melalui pemikiran yang mendalam. Namun terkadang dapat juga terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian, atau orang tersebut setelah mendapat jabatan sifat-sifatnya menjadi berubah. Dan ia tidak lagi memiliki sifat kerendahan hati, semangat bekerja keras, dan keadilan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengurus. Jika demikian, maka tanggung jawab atas perubahan perilaku orang tersebut kembali lagi kepada dirinya, bukan kepada orang yang memilihnya. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha memilih orang-orang yang terbaik di antara kita, dan kita harus berdoa sebelum memilihnya. Maka dari itu, secara umum diusahakan agar siapapun yang diangkat untuk suatu tugas tertentu, janganlah seseorang yang menonjolkan diri semata-mata dengan niat untuk menjadi pengurus. Jika terkadang nama orang tersebut diajukan juga oleh anggota jemaat untuk suatu kedudukan tertentu, maka jika pemerintah pusat atau khalifah mengetahui keadaan orang tersebut, maka kedudukan itu tidak akan dipercayakan kepadanya. Dan ini sesuai dengan anjuran yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertera di dalam sebuah riwayat bahwa ada dua orang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, serahkanlah kami tugas ini, karena kami ahlinya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sosok yang aku angkat untuk suatu tugas tertentu, Allah Ta'ala akan menolongnya. Sementara orang yang mengambil tugas karena keinginannya, Allah Ta'ala tidak akan menolongnya. Dan tidak akan ada keberkatan di dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, janganlah berusaha mengambil suatu kedudukan karena menginginkan kedudukan itu. Ya, semangat untuk menghormati agama haruslah ada di dalam diri Anda. Jika saya mendapat kesempatan maka saya pasti akan menghormati agama. Dan apapun corak penghormatan ini, berupayalah sekuat tenaga untuk menjalaninya, daripada menginginkan kedudukan tertentu, atau ingin menjadi pengurus untuk suatu jabatan tertentu, tidak disukai. Ya, semangat untuk berkhidmat haruslah ada, baik dalam corak apapun juga, itu bagus. Jadi hal seperti ini pun harus diperhatikan oleh mereka yang memilih. Perintah kitab suci Al-Quran dan sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus senantiasa dikedepankan, yaitu setelah berdoa pilihlah sosok paling layak dalam pandangan untuk penghormatan tertentu. Kedua, jika ada yang memiliki keinginan untuk jabatan tertentu, maka nizam jemaat dan setiap pengelola pemilihan harus mencegah orang tersebut, dan para pemilih harus menggunakan hak mereka untuk memilih dengan adil. Secara umum pemilihan dilakukan dengan cara menyampaikan usulan pemilihan para pengurus pusat di tingkat nasional beserta hasil pemilihan kepada khalifah. Dan khalifah memiliki wewenang, apakah memilih sosok yang dipilih dengan suara terbanyak, ataukah memilih nama dengan suara lebih sedikit. Terkadang ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh pusat dan khalifah, dan orang umum tidak mengetahuinya. Jadi, tidaklah selalu bahwa sosok dengan suara terbanyak pasti akan dipilih. Demikian pula sesuai dengan pedoman pemilihan pengurus berbagai cabang, ada sebagian ditunjuk langsung oleh pengurus pusat nasional,
Dan jika ingin mengadakan perubahan, maka terlebih dahulu bertanya kepada khalifah. Hal ini diupayakan supaya sedapat mungkin tersedia orang-orang yang dapat mengemban kepengurusan dengan baik. Tetapi di sebagian tempat, orang-orang yang tersedialah yang dipilih menjadi pengurus. Tetapi di sini, para pemilih hendaknya memperhatikan agar memilih sosok-sosok yang dengan kemampuannya ia memenuhi amanat dengan sebaik-baiknya. Dan janganlah memilih orang yang ingin jabatan, atau memilih karena adanya hubungan persahabatan atau kekeluargaan, atau memilih karena melihat banyak tangan diacungkan untuknya. Hal ini bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun pemilihan di tingkat nasional tidak berlangsung tahun ini, seperti yang telah terjadi, tetapi tetap akan diadakan pemilihan di badan-badan seperti Ansor, Hudam, dan lainnya. Oleh karena itu siapapun yang terpilih, ia harus menggunakan haknya untuk memilih sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Mereka harus melakukannya setelah berdoa. Dan dengan keadilan, mereka menyerahkan hasilnya tentang siapa sosok terbaik itu kepada khalifah. Jika kita memenuhi kewajiban kita ini dengan adil, maka peran kita akan mendukung kemajuan jemaat. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menerima ridho Allah Ta'ala. Dan dengan ini pun sekarang saya ingin menarik perhatian para pengurus terhadap tanggung jawab mereka. Memang saat ini, para pengurus sudah terpilih. Meski demikian mereka harus selalu menyadari tanggung jawab mereka. Dan mereka harus selalu ingat bahwa Allah Ta'ala telah memberi kita kesempatan untuk berkhidmat. Oleh karena itu, demi meraih karunia-Nya kita harus meninggalkan setiap corak maksud pribadi. Dan harus selalu berupaya menjalankan tugas kita demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Berkenaan dengan pengurus tertentu, muncul keberatan ia tidak memiliki sifat kerendahan hati. Atau ia menampakkan dirinya menjadi seorang yang sangat berubah setelah mendapat jabatan tertentu. Dan saya tidak mengatakan bahwa telah muncul sifat seperti Fir'aun, tetapi memang ia telah menganggap dirinya sebagai orang yang besar. Terutama bagi pengurus yang diangkat langsung, dan ia pun seorang wakaf sindege. Jika hal ini muncul di dalam dirinya, maka hal ini sama sekali tidak dapat dimaafkan. Ada beberapa wakaf sindege yang diangkat sebagai sekretaris umum, dan berkenaan dengannya ada keberatan bahwa ia memiliki sifat takabur dan tinggi hati, hingga ia pun tidak menjawab salam. Orang yang memperlihatkan sikap seperti itu harus memperbaiki dirinya. Dan jalanilah penghikmatan dari Allah Ta'ala kepadanya dengan penuh kerendahan, dan bertemulah dengan setiap orang baik muda atau tua dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Anda telah diangkat dengan tujuan supaya Anda menghikmati anggota jemaat, bukan untuk menunjukkan ketinggian dan kebesaran Anda di hadapan orang lain. Kemudian ada juga sebagian yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Saya meminta laporan beberapa hal kepada mereka, namun surat itu terus disimpan dalam laci mereka. Dan mereka tidak mengerjakannya sebelum ditanyakan dan diperingatkan berulang kali kepada mereka. Lalu setelah berlalu 6 bulan hingga setahun datanglah surat permohonan maaf dari mereka, menyatakan bahwa kami mohon maaf berkas ini tidak dapat diproses tepat pada waktunya. Jika seperti inilah perlakuan mereka terhadap surat-surat dari pusat dan dari khalifah, lalu bagaimana bisa diharapkan dari mereka bahwa mereka memperlakukan anggota jemaat secara umum dengan baik? Orang-orang seperti itu harus berubah. Jika tidak, mereka akan dibebas tugaskan. Saya pun ingin menarik perhatian para pengurus kepada tanggung jawab lain mereka. Yang pertama adalah, ciptakanlah kerendahan hati dalam diri Anda sekalian, lalu berupaya memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan kepada Anda dengan sebaik-baiknya. Harus selalu diingat bahwa Allah Ta'ala adalah pengawas bagi kita, dan Dia tengah melihat semua tindakan kita setelah menerima suatu jabatan. Kita tidak serta-merta lantas memiliki kebebasan, tetapi kita justru telah menjadi lebih dekat dari cengkraman Allah Ta'ala. Para Ahmadi telah memilih saya dan Sang Khalifah telah menyetujui agar saya berkhidmat di sini. Maka dari itu kita harus berupaya untuk menegakkan kepercayaan ini. Dan kita harus menggunakan seluruh kemampuan kita menjalani pengkhidmatan dengan sebaik-baiknya. Jika pemikiran ini ada, maka akan lahir ruh untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Dan para anggota jemaat pun akan terus membantunya. Kebanyakan pengurus yang melaporkan bahwa di beberapa kepengurusan anggota jemaat tidak turut membantunya. Memang anggota tidak memiliki kewajiban untuk membantu orang-orang yang telah mereka pilih untuk berkhidmat. Tetapi seiring dengan ini, para pengurus pun memiliki tugas untuk menjadi contoh yang terbaik di hadapan yang lainnya.
Di sini ada laporan yang diterima bahwa ada seorang pengurus yang tidak memberikan canda sesuai dengan pendapatannya, dan ia tidak juga berkeinginan untuk meminta izin agar membayar canda di bawah ketentuan. Jika demikian, maka contoh seperti apa yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Bagaimana bisa ia menyerukan kepada orang lain agar mereka mengorbankan hartanya? Jadi sangatlah penting memperlihatkan contoh diri sendiri. Orang seperti itu harus sangat banyak beristighfar. Ia harus banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ia harus mengintrospeksi keadaan dirinya sendiri. Jika seorang sekretaris tarbiyat sendiri tidak memperhatikan sholat 5 waktu secara berjamaah, maka bagaimana ia dapat menasihati orang lain agar mereka pun menaruh perhatian kepada sholat? Demikian juga jika seorang wakaf jimdigi atau mubalik tidak memperhatikan salat-salat nafal, maka bagaimana bisa ia dapat menasihati anggota jemaat untuk memperhatikan setiap ibadah? Hajrat Masih Maud alaihi salam telah menekankan juga tentang hal ini kepada kita, bahwa ulama-ulama non-Ahmadi mereka memang memberikan nasihat, tetapi amalan mereka tidak sesuai dengan nasihat mereka. Oleh karena itu perkataan mereka sama sekali tidak memiliki pengaruh. Kita harus melalui setiap waktu kita dengan merenungi, dan kita harus menjalani setiap langkah kita dengan sangat berhati-hati. Jika hal ini ditempuh, maka kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi amanat kita. Jika para sekretaris tarbiyat menampakkan diri mereka sebagai contoh dan memberikan tarbiyat kepada para anggota dengan penuh kasih sayang, maka akan dapat terlahir suatu perubahan yang besar dalam segenap anggota jemaatnya. Setiap pengurus sekurang-kurangnya harus menjalankan salat nafal 2 rakaat setiap hari demi kemajuan kepengurusannya dan agar Allah Ta'ala menurunkan keberkatan padanya. Jika bidang tarbiyat aktif, maka bidang lain pun serta-merta, dan menurut perkiraan saya, mereka akan mulai maju sekurang-kurangnya hingga 70% besarnya. Oleh karena itu hendaknya selalu diingat, para pengurus harus menegakkan contoh-contoh dan secara khusus kepada para amir, para badan-badan dan para sekretaris tarbiyat. Pengurus lain pun harus melakukannya. Ini bukan berarti bahwa jika pengurus lain tidak bekerja maka tidaklah mengapa. Penekanan khusus saya kepada pengurus-pengurus tersebut bukanlah berarti jika yang lain tidak bekerja maka tidaklah berpengaruh. Jika semua pengurus bekerja, maka kemajuan jemaat yang sebenarnya akan terwujud. Jika seorang pengurus tidak memperlihatkan contoh dan berpikir tindakannya tidak akan berpengaruh, sesungguhnya tindakannya sangat memberi pengaruh. Amalan setiap pengurus akan memberi pengaruh. Jika seorang pengurus mal tidak memberikan candahnya dengan penuh kehati-hatian, maka bagaimana mungkin ia akan dapat menasihati yang lain? Dan bagaimana mungkin akan turun keberkatan dalam ucapannya? Jika seorang sekretaris tabligh tidak memenuhi kewajiban tablignya, maka bagaimana ia dapat menggerakkan para anggota jemaat untuk bertabligh? Jadi, setiap bidang kepengurusan adalah penting, demikian pula ada berbagai kepengurusan di bawah badan-badan. Dan semua kepengurusan mereka adalah penting, setiap tingkat kepengurusan dan badan-badan pun harus aktif. Terkadang ada laporan terkait Sadr Lajnah bahwa ia tidak memiliki perlakuan yang baik. Terkadang ia tidak berlaku baik kepada beberapa mubayyah baru. Bukannya menggandeng mereka, perlakuannya justru menjauhkan mereka. Ia mengatakan secara salah kepada para mubayyah baru bahwa kami akan memperbaiki kalian. Sementara menurut saya justru Sadr Lajnah seperti inilah yang harus memperbaiki dirinya. Hal ini terjadi karena ada beberapa orang yang tengah mengemban tugas kepengurusan secara tetap. Para anggota Lajnah pun di dalam pemilihan mereka tidak melihat dengan seksama bahwa siapa yang layak dan siapa yang tidak layak, sehingga pada akhirnya muncullah keburukan-keburukan. Ketika ada pengaduan dan keburukan-keburukan itu muncul, para anggota pun tergelincir keimanannya. Jadi, selama mereka yang memilih mereka menggunakan hak pilihnya secara adil dan disertai rasa takut kepada Allah Ta'ala, maka pengaduan seperti ini pun tidak akan ada. Jadi saat pemilihan, pilihlah mereka yang layak mengemban amanat, supaya tidak ada lagi berbagai pengaduan. Jika tidak, kita tidak akan dapat memperbaiki diri kita. Kepada para pengurus saya sampaikan, mereka bukan menjadi pengurus untuk duduk di panggung-panggung. Setiap pengurus, ia harus menjalankan tugasnya seperti halnya seorang karyawan umum jemaat. Seorang wanita mubayyah baru datang ke saya, ia dari luar negeri untuk menghadiri jalsah. Ia menuturkan satu hal yang sangat berkesan baginya. Di jalsah ini,
adalah Sadr Lainah turut bekerja sama dengan perempuan belia mengenai kedisiplinan. Bagaimanapun ini, memang merupakan tugas Sadr Lainah itu, dan ia tidaklah telah melakukan suatu yang luar biasa, jika ia tidak menjalankan tugasnya, tidak mengawasi di setiap tempat, ia menjadi bersalah. Jika ia sendiri sebagai Sadr tidak melakukan tugas itu, tidak mengecek mereka, maka ia tidaklah memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya. Alhasil, para pengurus lainnya yang telah memenuhi tanggung jawab mereka, maka mereka pun akan berperan dalam perbaikan para lainnya. Jadi, pemikiran inilah yang harus ada di dalam diri setiap pengurus jemaat, yakni setiap pemimpin pelayan bagi kaumnya, dan ini sabda yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam keadaan umum pun, setiap pengurus memiliki tugas untuk menjalin dan menjaga hubungan yang erat dengan para anggota jemaat. Hadirlah dalam kebahagiaan dan kesedihan mereka. Setiap orang di dalam jemaat harus memiliki kesadaran bahwa di jam jemaat ini dibangun untuk menghidupkan gejolak empati dan saling memperhatikan satu sama lain. Bukannya memperlihatkan bahwa seorang adalah pengurus sementara yang lain adalah bawahan, yaitu ada yang besar dan ada yang kecil. Sesungguhnya kita semua satu dan kita semua saling bersaudara. Dan kita tengah berupaya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing untuk menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mentalitas inilah yang dapat memperindah jemaat. Dan mentalitas inilah yang juga dapat mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Jika kita tidak memiliki mentalitas ini dan bertindak bertentangan dengan ini, maka akan menjadi pemancing murka ilahi. Tercatat dalam sebuah riwayat di mana Hadrat Makil bin Yasar radhiyallahu anhu menyatakan, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang dijadikan Allah Ta'ala pengawas dan diberi tanggung jawab atas orang lain, namun lalai dalam melakukan tugas pengawasannya, dalam memenuhi tanggung jawabnya, dan dalam berbuat baik terhadap mereka, maka setelah kematiannya nanti Allah Ta'ala akan mengharamkan surga bagi mereka, dan tidak akan memberikan mereka surganya. Alhasil ini peringatan besar dan hal yang harus ditakuti dan direnungkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian disebutkan dalam riwayat lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pengawas dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang umatnya. Ini riwayat yang panjang yang di dalamnya berulang kali disebutkan tentang pengawasan. Namun saya akan membacakan bagian yang relevan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang amir juga merupakan pengawas. Dengan kata lain termasuk juga para pengurusnya. Karena mereka adalah pengawas dan mereka akan ditanyai sehubungan dengan rakyatnya. Rakyat di sini bukanlah mengacu kepada mereka yang diperintah, melainkan mengacu kepada orang-orang yang mana perbaikan dan islah mereka dipercayakan kepadanya. Di dalam hadis ini juga dipaparkan contoh suami sebagai pengawas. Seorang suami adalah pengawas bagi rumahnya dan wanita adalah pengawas bagi anak-anaknya. Mereka bukan sebagai pengawas hanya untuk memerintah, melainkan mengawasi untuk melatih rohani dan akhlak mereka, untuk menyusun rencana untuk kemajuan mereka dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab ini, maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam surga diharamkan bagi mereka. Jadi, jika orang-orang yang diangkat menjadi pengawas, yaitu mereka yang diangkat menjadi pengurus tidak menjalankan tugas mereka dengan baik, dan hanya mengaku-ngaku dirinya wakil khalifah di daerahnya, mereka mencemarkan khalifah dan menjadikan khalifah bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka. Saya telah sebutkan contoh mereka yang tidak mengirimkan laporannya selama berbulan-bulan. Mengenai orang seperti itu pilihan apalagi yang saya miliki selain membebas tugaskan mereka. Jika mereka tidak benar-benar memperbaiki diri, sehingga saya juga tidak akan ikut campur dalam dosa-dosa mereka. Oleh karena itu saya pun beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dan orang-orang ini pun harus beristighfar juga dan memperbaiki diri mereka sendiri. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada Khilafat Ahmadiyah para Sultanan Nasir, penolong sejati yang memahami tanggung jawabnya dan menunaikan tugasnya. Bukan mereka yang menjalani kepengurusan hanya demi memegang jabatan. Ini juga masalah yang patut mendapatkan perhatian besar, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa siapapun yang menanggung tanggung jawab atas kebutuhan umat Islam secara luas, Allah Ta'ala tidak akan memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka sebelum mereka memenuhi kebutuhan segenap umat. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab khalifah,
tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pengurus, yang merupakan perwakilan khalifah di jemaat masing-masing. Dan ini merupakan tanggung jawab besar bagi mereka. Tidaklah cukup bagi mereka untuk hanya menyampaikan pendapat mereka dalam rapat-rapat amlah, atau hanya menghadiri rapat-rapat tersebut, lalu beranggapan bahwa mereka telah memenuhi tugasnya. Sangatlah penting bagi mereka untuk membuat program untuk kemaslahatan segenap orang, dan kemudian memastikan penerapannya. Apapun sarana kita harus menemukan solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka. Ada bidang umur aman dan sanat wa tijarot. Demikian pula badan-badan jemaat harus memainkan peran mereka secara aktif. Meskipun sarana kita terbatas, tetapi dengan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dan perencanaan yang tepat, banyak orang yang dapat tertolong olehnya. Ada satu bidang yang saat ini menjadi tantangan bagi hampir semua jemaat, yakni bidang ristanata. Bidang ini harus membuat perencanaan yang luas. Nizam jemaat dan nizam badan-badan juga harus bekerja sama dalam hal ini. Untuk itu bidang tarbiyat perlu lebih aktif lagi, baik secara jemaat maupun badan-badan. Sekali lagi masalahnya kembali lagi ke bidang tarbiyat. Jika para pemuda-pemudi kita mendapatkan tarbiyat yang benar, maka kita akan selalu dapat mengingat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini, bahwa dalam hal perjodohan seseorang harus mendahulukan sisi agamanya di atas kekayaan latar belakang keluarga dan paras fisik calonnya. Jika ini yang kita utamakan, maka laki-laki dan perempuan akan cenderung untuk memperbaiki kondisi keagamaan mereka dan untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Dengan cara ini, kita akan dapat melindungi generasi masa depan kita. Jika tidak, sangat sulit dengan upaya yang kecil saja untuk melindungi diri dari rencana besar Dajjal di zaman ini. Ini membutuhkan perencanaan yang sangat luas. Setiap pengurus pertama-tama harus mereformasi keadaan rumah tangga mereka sendiri. Selain itu perlu untuk menarik perhatian jemaat terhadap janji kita untuk mendahulukan agama di atas hal-hal duniawi. Ini seharusnya tidak hanya menjadi janji, melainkan kita harus melakukannya melalui tindakan kita. Hanya jika kita mencapai ini, kita akan mampu menghadapi Dajjal, mampu melindungi anak-anak kita, dan mampu menjunjung serta memenuhi janji dan amanat kita. Dengan demikian seluruh jemaat di seluruh dunia, baik dari tingkat nasional hingga lokal, serta badan-badan jemaat, harus merenungkan hal ini dan membuat pedoman sehingga mereka dapat memenuhi amanat mereka dengan sepatutnya. Sebagaimana saya telah memberikan gambaran singkat sebelumnya tentang bidang umur amah. Bidang umur amah adalah salah satu bagian dari nizam kita, dan dianggap sebagai bidang yang sangat penting, dan memang demikianlah adanya. Namun secara umum, telah dianggap bahwa bidang ini hanya bertanggung jawab untuk merekomendasikan tindakan sanksi atau memberikan teguran yang tegas. Siapapun yang bertugas di bawah bidang umur amah di seluruh dunia, mereka harus menyadari bahwa pekerjaan mereka tidak terbatas hanya pada hal ini. Ini hanyalah salah satu bagian saja. Tugas mereka bukanlah memberi teguran keras pada siapapun. Ini hanya terjadi dalam keadaan luar biasa, yaitu direkomendasikan sebagai sanksi ketika tidak ada lagi solusi lain yang tampak. Di sini saya akan menegaskan kembali bahwa jika bidang tarbiyat aktif, maka akan banyak masalah di bidang umur amah yang akan terselesaikan, terutama yang berkaitan dengan perselisihan antara anggota jemaat, anggota-anggota yang terlibat dalam berbagai keburukan, dan para penentang yang menggunakan orang-orang yang lemah keimanannya untuk menciptakan kekacauan dalam jemaat. Dalam beberapa kasus bidang tarbiyat telah melakukan upaya dan telah menjalin ikatan khusus dengan anggota jemaat. Upaya-upaya seperti ini tidak hanya membantu menghilangkan keberatan-keberatan dan buruk sangka anggota terhadap nizam jemaat, tetapi juga akan membuat para anggota menghormati keputusan jemaat dan menerima dengan hormat keputusan yang dibuat oleh jemaat. Selain itu, upaya musuh kita untuk mengambil keuntungan dari orang-orang munafik dan berburuk sangka juga akan gagal. Dengan demikian sangat penting bahwa bidang tarbiyat dan umur amah bekerja sama dalam beberapa hal. Seperti yang telah saya nyatakan, pekerjaan di bidang umur amah sangat luas. Bidang ini bertanggung jawab untuk menyusun rencana demi menjaga stabilitas ekonomi jemaat. Mereka bertanggung jawab juga untuk membimbing anggota jemaat sehubungan dengan pekerjaan dan mata pencaharian lainnya. Mereka bertanggung jawab dalam upaya-upaya menghidmati umat manusia. Mereka harus mendamaikan masalah perselisihan yang ada dengan cinta dan kasih sayang, dan lain sebagainya.
Namun bidang umur aman tidak boleh terlibat dalam masalah kada dengan juga ikut mengeluarkan keputusan. Tentu saja merupakan tanggung jawab umur amah untuk menerapkan keputusan yang dibuat oleh kada. Jika ada pihak yang terlibat mencoba untuk menghindar atau menunda pelaksanaan keputusan yang telah dibuat, maka merupakan tanggung jawab bidang umur amah untuk memberitahu pihak tersebut dengan lemah lembut bahwa dengan menolak untuk mematuhi keputusan tersebut berarti merugikan keimanannya sendiri hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi yang sedikit. Dan orang-orang seperti ini juga telah membuang-buang waktu saya. Mereka menulis surat kepada saya berulang kali padahal mereka telah bersalah. Banyak orang yang menjadi sadar setelah dinasihati secara langsung. Alhasil tugas bidang umur amah tidak hanya merekomendasikan langkah-langkah hukuman, tetapi juga menyelamatkan orang-orang darinya dan mereka harus melakukan semua upaya yang mungkin untuk tujuan ini. Jika mereka melihat sesuatu yang salah, atau merasa bahwa kesejahteraan jemaat dapat terancam, maka mereka harus segera bekerja sama dengan bidang tarbiyah dan meminta bantuan dari para mubalik. Dengan melakukan itu, mereka tidak hanya akan melindungi kesejahteraan jemaat, bahkan mereka juga menyelamatkan keimanan banyak orang, dan ini sesuatu yang harus dilakukan. Terkadang perilaku pengurus menimbulkan anggapan yang buruk terhadap nizam jemaat, misalnya jika seseorang mengirimkan permohonan kepada khalifah untuk memenuhi suatu kebutuhannya. Jika pengajuan tersebut berhubungan dengan ketua jemaat, amir nasional, umur amah atau bidang tertentu dalam jemaat, lalu pengurus terkait bersikap keras terhadap orang yang mengajukan permohonan itu dengan mengatakan mengapa Anda tidak mengirimkan pengajuan ini melalui kami, akibatnya kasus tersebut tergantung. Para pengurus tidak mengirimkan laporan dengan segera. Jika datang instruksi dari markas untuk mengirimkan laporan tentang permohonannya itu, ketika tidak ada jawaban untuk kasusnya tersebut, orang tersebut mulai berpikiran negatif dan langsung menulis surat kepada saya. Penyebab pemikiran negatifnya adalah ketika mereka merasa permohonan mereka tidak sampai ke file saya. Ketika proses perkara mereka tertunda lama, orang itu akan mengira bahwa permohonan mereka tidak sampai kepada khalifah. Situasi seperti ini juga muncul. Di satu sisi para pengurus terkait mempertanyakan mengapa tidak diajak berbicara. Di sisi lain, pengurus itu lantas tidak memproses permohonan tersebut karena tidak diajak bicara. Karena itu timbul anggapan negatif terhadap khalifah dan kantor khalifah. Pada kenyataannya semua anggapannya ini salah. Semua surat diterima oleh khalifah, semua surat yang diterima di sini dibuka dan dibaca, tidak ada yang ditahan. Setiap permohonan diteruskan lagi kepada jemaat terkait untuk mendapatkan laporan. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu anggota jemaat bahwa semua surat yang diterima di sini, semuanya dibuka, dibaca, dan diproses. Bidang jemaat terkaitlah yang menunda-nunda dalam memberikan jawabannya. Maka dari itu pengurus seperti ini seharusnya merasa takut atas tindakan mereka dapat menyebabkan kerenggangan antara khalifah dan anggota. Mereka dapat menyebabkan timbulnya anggapan-anggapan negatif terhadap nizam jemaat. Dengan demikian pengurus yang seperti itu menjadi berdosa. Jadi orang-orang seperti ini harus takut. Setiap pengurus harus menyadari, terutama mereka yang dipercayakan untuk mengurus kebutuhan orang-orang, jika mereka menunjukkan kemalasan dalam pekerjaan mereka dan tidak memenuhi hak asasi manusia, mereka tidak hanya berkhianat terhadap amanatnya, bahkan masuk ke dalam cengkraman Allah Ta'ala. Tercatat di dalam riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang imam di sini juga merujuk kepada setiap pengurus yang menutup bagi orang-orang para tunawisma, para fakir miskin, maka Allah Ta'ala akan menutup pintunya di langit untuk menutup kebutuhannya. Jika ada pengurus atau siapa saja yang bekerja di kantor jemaat yang memiliki pola pikir seperti itu, maka mereka harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang secepat mungkin dengan menjunjung rasa takut kepada Allah Ta'ala, atau paling tidak mereka harus menyampaikan laporan mereka secepat mungkin. Setelah itu menjadi tugas pusat untuk menilai sejauh mana laporan itu dapat diselesaikan. Namun dengan tidak merespon atau mengesampingkan permintaan seseorang ini merupakan kesalahan besar. Maka kita harus melakukan segala upaya untuk berusaha sekuat tenaga meraih ridho Allah Ta'ala. Kita harus berusaha untuk menaruh perhatian pada kebajikan-kebajikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa seseorang harus menempuh ketakwaan apapun situasinya. Jika seseorang melakukan perbuatan salah,
Setelahnya mereka harus berusaha untuk berbuat baik. Perbuatan baik ini akan menjadi sarana untuk menebus perbuatan buruknya. Perlakukanlah orang lain dengan akhlak yang baik dan kesopanan. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa dan Muad bin Jabal dan mengangkat mereka sebagai gubernur di dua wilayah terpisah. Dan beliau menasihati mereka, berikanlah kemudahan bagi manusia dan bukan kesusahan. Sebarkan cinta dan kebahagiaan dan janganlah menciptakan adanya suatu perselisihan. Itu nasihat yang harus menjadi pedoman bagi pengurus yang berurusan dengan banyak orang. Dan mereka harus menjadikannya sebagai paduan utama bagi diri mereka sendiri. Dengan cara inilah para pengurus jemaat dapat memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati anggota jemaat dan berperan dalam menjaga keimanan mereka dan membantu dalam menjaga persatuan jemaat dan juga dalam memenuhi hak dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Ketika ini terjadi, ini akan membantu dalam menciptakan suatu lingkungan yang indah yang mencerminkan masyarakat Islami sejati yang persis seperti yang ingin dibangun oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam, yang mana kita telah menerima dan menyatakan janji baiat kepada beliau. Jadi para pengurus harus selalu ingat bahwa para anggota jemaat telah memilih mereka atau akan memilih mereka di masa datang, dengan harapan bahwa mereka akan memenuhi amanah yang dipercayakan kepadanya. Namun jika mereka yang memilih para pengurus tidak dengan hati-hati merenungkan keputusan mereka pada saat memilih, maka kini menjadi tugas para pengurus untuk memenuhi tanggung jawab yang Allah Ta'ala percayakan kepada mereka dan melakukannya dengan niatan baik. Mereka harus memenuhi tanggung jawab ini dengan disertai rasa takut kepada Allah demi untuk meraih keridhoannya, dengan disertai niat untuk menjadi Sultan Nasir, penolong Khalifah untuk melakukan yang terbaik dalam memperkuat keimanan para anggota, dan untuk memberi manfaat kepada mereka. Jika seseorang mencamkan pola pikir ini dan memenuhi tanggung jawab dengan pemikiran ini, maka Allah Ta'ala akan melimpahkan keberkatannya dalam tugas-tugas mereka dan akan membantu mereka di setiap saat. Jika tidak demikian, maka berarti seseorang telah jauh dari ketakwaan, ia tengah berkhianat kepada Allah Ta'ala dan tengah berkhianat kepada Khalifah, dan juga merusak keimanan orang-orang yang telah menaruh kepercayaan kepadanya baik secara benar maupun salah. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, seorang mukmin sejati adalah orang yang menjaga amanah dan janji mereka, yaitu mereka tidak mengabaikan bahkan aspek terkecil dari ketakwaan dan sangat berhati-hati dalam memenuhi amanat untuk mereka dan dalam memenuhi janji mereka. Di tempat lain Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, seseorang sejak lahir memenuhi dua jenis kualitas. Pertama adalah menyelesaikan urusannya dengan sebaik-baiknya, yang berarti seseorang memperhatikan semua amanah dan janji yang dia miliki kepada Allah Ta'ala dan melakukan yang terbaik untuk tidak mengabaikan bahkan satu aspek sekalipun berkaitan dengannya. Tidak ada amalan yang sia-sia sehubungan dengan pemenuhan amanah. Inilah artinya memenuhi urusan dengan cara yang baik, yang dengan kata lain kejulitaan rohani. Jadi para pengurus harus ingat bahwa mereka harus mengembangkan keindahan rohani di dalam diri mereka sendiri. Kita semua khususnya para pengurus adalah orang-orang yang harus menganggap dirinya sebagai penerima utama dari sabda Hadrat Masih Maud alaihi salam tersebut. Setiap Ahmadi telah berjanji untuk memenuhi jalan ketakwaan dan mendahulukan agama di atas dunia. Tetapi para pengurus dan mereka yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab untuk menghidmati jemaat secara khusus dibahas di sini, dan mereka harus berhati-hati dalam menjaga janji dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Kita harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada kita sambil tetap berpegang pada takwa dan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melakukannya.